Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali dalam program Tabalong Dialog. Kali ini bersama saya Hendriani. Pada episode program Tabalong Dialog kali ini kita akan membahas isu terkait hoax. Saat ini saya sedang bersama 3 orang narasumber saya, yaitu salah satunya Pak Doni dari Humas Polres Tabalong. Selamat pagi Pak Doni. Dan selain itu ada juga Ibu Maria Christine Caroline. Selamat pagi Ibu Maria. Beliau merupakan admin grup Facebook Habar Tabalong yang anggotanya mencapai 95.000 akun. Selain itu di samping saya juga ada Mbak Siti Habibah, admin dari akun Instagram Info Tabalong. Benar Mbak? Ya, selamat pagi Mbak Habibah. Sekedar info, pemirsa, akun Instagram Info Tabalong ini followernya sudah mencapai 21.000. Nah, hoax atau berita bohong akhir-akhir ini sering ditemukan dan didengar di masyarakat. Maraknya penggunaan media sosial menjadi salah satu penyebab yang melahirkan hoax tersebut. Facebook dan Instagram pemirsa merupakan 2 dari sekian banyak akun media sosial yang berpotensi menyebabkan terjadinya kegaduhan akibat informasi yang tidak benar. Nah pemirsa, mungkin hoax sendiri sudah familiar terdengar di masyarakat. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada Pak Doni, apa sih yang dimaksud dengan hoax tersebut? Bisa dijelaskan Pak Doni apa yang dimaksud dengan hoax tersebut Pak? Baik, Mbak In, izinkan saya menyapa masyarakat Tabalong dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya mewakili Bapak Kapolres Tabalong untuk hadir dalam kegiatan Tabalong Dialog. Terima kasih telah diundang di sini. Terkait kegiatan penyebaran hoax, jadi kita ketahui bersama, hoax itu adalah tindakan kebohongan, suatu perbuatan berupa kejahatan. Jadi di era reformasi di dunia sekarang, di dunia digital, sangat cepat untuk penyebaran berita ya. Jadi untuk penyebaran informasi terkait berita hoax yang negatif ya khususnya, itu sangat cepat menyebar. Menurut kultur dan budaya kita di masyarakat di Indonesia, khusus Tabalong ya, keinginan untuk orang untuk menyebar, untuk mengetahui, kadang-kadang lebih men-share ke grup. Keingintahuan itu yang harus kita cegah, sehingga masyarakat kita ini harus cerdas dan bisa mempertahankan untuk menjaga situasi Kamtibmas di Tabalong. Ya, sebenarnya apa Pak penyebab tersebarnya berita hoax atau berita bohong tadi Pak? Yang pertama, untuk penyebaran berita hoax ini, masyarakat kita ya, apabila menerima informasi, dia tidak memfilter apa ini informasi ini benar atau tidak. Nah, kalau memang itu benar, mereka ingin menginformasikan lagi kepada orang lain. Harusnya untuk menyebar itu kita harus melihat ke depannya, apakah ini bermanfaat atau tidak, atau menimbulkan suatu gangguan Kamtibmas ya. Jadi informasi yang kita dapat, kita tidak tahu sumbernya, lebih baik jangan kita sebarkan. Iya. Sedangkan bagaimana Pak peran media sosial sebagai salah satu pintu penyebaran berita hoax tadi Pak, atau ujaran kebencian tadi, bagaimana peran media sosial ini Pak? Jadi dengan adanya media sosial, Mbak In, itu sebenarnya sangat bagus, manfaatnya luar biasa. Jadi dengan adanya media sosial, kita manfaatkan untuk kegiatan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa bersosialisasi, menyampaikan informasi positif kepada masyarakat, bahkan bisa untuk menambah suatu penghasilan ekonomi kita, contoh kayak usaha dagang. Jadi kita bisa mempublikasikan ke media sosial tersebut, baik. Mungkin kita beralih ke Mbak Caroline ya Mbak ya, Mbak Maria Caroline. Mbak, silakan perkenalkan diri Anda dan perkenalkan apa sih itu grup Habar Tabalong itu sendiri Mbak, silakan. Terima kasih, saya mewakili admin yang ada di grup Habar Tabalong.
Kami di Habar Tabalong itu ada 24 admin. Awalnya memang Habar Tabalong ini hanya dikhususkan ke Tabalong bagian selatan, tapi karena dengan perkembangan member yang begitu banyak, akhirnya dibikinlah grup Habar Tabalong yang melingkupi satu Kabupaten Tabalong. Tujuan grup Habar Tabalong ini menjadi media untuk menampung aspirasi, keluhan, berita, peristiwa yang ada di lingkup Habar Kabupaten Tabalong. Iya, Mbak, sejauh ini apakah postingan masyarakat tersebut di grup tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari dibentuknya grup Habar Tabalong ini, Mbak? Iya, walaupun belum 100% bisa dibilang sesuai, tapi sejauh ini sudah cukup baik lah, sudah cukup sesuai dengan tujuan awal pendiri grup mendirikan Habar Tabalong. Nah, kaitannya dengan tema, Mbak, upaya seperti apa yang dilakukan oleh admin dari grup Habar Tabalong ini terkait untuk mencegah adanya berita hoax tersebut? Apakah postingan dari masyarakat itu langsung dipublish atau bagaimana, Mbak? Karena kan seperti yang kita ketahui, melihat grup tersebut postingannya terbuka untuk umum dan pastinya sangat berpotensi mengakibatkan penyebaran info hoax seperti itu. Dari admin sudah disepakati untuk memfilter dulu postingan yang ada. Jadi kalau misalnya postingan itu berupa kritikan atau misalnya pertanyaan jadi kami koordinasikan dulu dengan dinas-dinas terkait, dengan orang-orang yang lebih berkompeten. Jadi misalnya tentang kerusakan jalan, jadi kami bisa tanyakan ke dinas PU, jadi untuk bertanya bagaimana tanggapan mereka terhadap berita ini. Kalau misalnya sudah ada tanggapan dari mereka, baru boleh kami loloskan. Atau kalau misalnya itu sudah terlanjur diloloskan, tunggu jawaban dari mereka. Setelah itu postingannya kami tutup komentarnya. Berarti ada filter-filter tersendiri dari admin seperti itu ya, Mbak ya? Mbak, apakah selaku admin ini pernah menerima komplain dari masyarakat terkait adanya berita hoax tadi yang berpotensi membuat kegaduhan seperti itu, Mbak? Pernah. Ya, seperti apa itu, Mbak? Ada beberapa kritikan sih dari anggota. Namanya anggotanya banyak. Cuman yang paling sering itu cuman mana nih adminnya, kok berita kayak gini diloloskan? Paling kayak gitu aja sih. Jadi kami klarifikasi dengan si pembuat postingan, bagaimana ini beritanya? Apa memang benar atau tidak? Jadi kalau memang itu tidak benar, kami minta klarifikasi dari si postingan bahwa berita itu tidak benar. Berarti akan ada penghapusan publishing atau bagaimana, Mbak? Dihapus kalau misalnya memang itu tidak benar. Apakah ada klarifikasi selanjutnya ada. atau bagaimana? Ya, ada. Oh, berarti itu istilahnya menginformasikan kembali kepada betul. Masyarakat terkait kesalahan sebelumnya seperti Betul. itu, Mbak. Nah, pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Carolina terkait grup Habar Tabalong. Tadi kita akan menyaksikan kembali penjelasan terkait Info Tabalong, akun Instagram Info Tabalong setelah jeda berikut.